guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Oke, good morning everybody. Izinkan saya memperkenalkan diri saya karena ada kata pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ada yang pernah bilang sayang ke gurunya? Belum deh. Jangan ya deh ya, jangan ya deh ya. Kasian loh deh, gurunya banyak yang bilang sayang tapi nggak ada yang nyayangin. Please, ibu cuma bercanda. Oke, kita skip aja ya, kita lanjut aja. Ibu ada pantun. Di sini kalian bisa jawab cakep. Nah, cakepnya boleh lewat kolom komentar juga boleh ya guys. Pagi-pagi mengankuti kadekani betoh luwat pekenako Gelasika Erni Oktaviani, you can call me Bu Erni. Jadi kalian bisa panggil ibu dengan sebutan Bu Erni. Oke, sebelumnya ibu mau tanya nih, gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Nah, sebelumnya ibu mau minta tolong kalian bisa isi absensi hadir di kolom komentar ya guys. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam materi. Ada yang tahu materi kita pembahasan hari ini apa? Iya benar, tadi yang bumper opening tadi kita udah lihat ya guys. Kalau bahwasannya kita hari ini mau membahas tentang Microsoft Excel, bagaimana penerapannya, bagaimana prakteknya. Jadi nanti kita baca rumus-rumusnya semuanya. Nah, jadi tonton sampai akhir, oke? Nah, oke, selanjutnya video penjelasannya nanti akan ada video animasi yang akan ibu tayangi. Jadi kalian bisa tonton dengan saksama, dipahami dengan baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar ini guys. Oke, kita lanjut aja ke dalam video materi. Check it out. Game Emoji Riddles, permainan teka-teki emoji terkait materi teknologi. Satu soal pengerjaannya 15 detik loh. Jangan lupa jawabnya di kolom komentar ya. Hey! Question number 1. iPhone. Question number 2. Keyboard. Question number 3. Power bank. Baik, lanjut ke materi yaitu Microsoft Excel. Apa aja sih tujuan dan capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini? Tujuan pembelajaran 1. Siswa-siswi mampu memahami antarmuka Excel seperti menu, toolbars, dan fungsi dasar. Yang kedua, siswa mampu mengelola data seperti membuat, menyimpan, membuka, dan mengatur data maupun file. Yang ketiga, mampu menerapkan formula dasar seperti rumus penjumlahan, sum, rata-rata, average, maksimum, max, minimum, min, dan lain-lain. Sedangkan capaian pembelajarannya, yang pertama, menguasai pengelolaan data seperti memasukkan, mengedit, memformat, dan menyimpan data. Yang kedua, menerapkan formula dasar seperti rumus sum, average, max, min, if, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah secara praktik seperti membuat daftar nilai guru loh.
Apa sih pengertian Microsoft Excel? Iya, aplikasi pengolah angka yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel, grafik, dan formula. Biasanya Excel untuk membantu mempermudah perhitungan, pengelolaan data, serta visualisasi informasi. Hayo, dalam kehidupan sehari-hari Microsoft Excel biasa ditemui di mana saja ya? Yang pertama, ada buku nilai. Biasanya sering kita temui di sekolah untuk media evaluasi penilaian peserta didik selama belajar. Yang kedua, ada program aplikasi perhitungan penjualan yang biasanya sering digunakan oleh kasir loh. Biasanya itu untuk mempermudah dalam perhitungan pada saat transaksi jual beli. Yang ketiga, ada laporan keuangan. Kita sering menjumpai laporan keuangan ini dibuat oleh bagian keuangan menggunakan Microsoft Excel agar mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Nah, yang di samping ini adalah tampilan awal pada saat membuka Excel. Nah, itu merupakan lembar kerja pada Excel yang dalam bentuk tabel itu sering disebut dengan worksheet. Yang kedua, itu ada namanya Quick Access Toolbar yang biasa digunakan untuk save undo redo. Selanjutnya, itu ada kontrol jendela yang biasanya digunakan untuk memperkecil dan memperbesar serta menutup aplikasi. Dan juga ada menu-menu lainnya juga loh. Mungkin nanti kalian bisa dibaca dan dilihat ya. Menu-menu yang sering digunakan di Microsoft Excel. Yang pertama, menu Home. Gunanya untuk memformat teks seperti mengganti font, warna, dan juga ukuran. Yang kedua, merapikan data, merge and center, menggabungkan baris ataupun kolom. Yang ketiga, mengedit tabel. Selanjutnya, ada menu Insert, berfungsi untuk menambahkan tabel ataupun baris maupun kolom untuk mengelola data. Yang kedua, untuk membuat grafik loh, seperti dalam bentuk diagram, bar, pie, line chart, ataupun untuk visualisasi data. Yang ketiga, ada menu Formulas yang berfungsi untuk memasukkan ataupun menambah penggunaan rumus seperti AutoSum, Average, Max, Min, If, VLOOKUP, dan lain-lain. Nah, ini ada 5 rumus pada Microsoft Excel yang sering digunakan. Yang pertama, Sum. Gunanya untuk menjumlahkan angka dalam rentang sel. Contoh penggunaannya sama dengan sum dalam kurung A1 titik 2 A10. Yang kedua, average. Menghitung rata-rata dari angka dalam rentang sel. Contoh penggunaannya sama dengan average dalam kurung A1 titik 2 A10. Yang ketiga, rumus if. Mengembalikan suatu nilai dalam suatu kondisi, misalnya benar ataupun salah, lulus ataupun tidak. Contoh penggunaannya if dalam kurung C1 lebih besar 85 titik koma atau koma, lulus titik koma tidak lulus. Yang keempat, max, mencari nilai terbesar pada suatu data. Contoh penggunaannya sama dengan max dalam kurung J1 titik 2 J15. Yang terakhir, min, mencari nilai terkecil pada suatu data. Contoh penggunaannya sama dengan min dalam kurung J1 titik 2 J15. Oke, tadi sudah kan tonton bareng-bareng gimana video pembelajaran tentang Microsoft Excel. Itu baru teorinya aja ya. Di situ kita udah dijelasin apa tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya. Terus apa lagi tadi? Ada pengertian Microsoft Excel, ada fungsi-fungsi Microsoft Excel, terus juga ada menu-menu tentang Microsoft Excel. Di situ udah dijelasin semuanya dan rumus-rumusnya. Terus ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam praktek. Nah, video selanjutnya nanti kalian bisa tonton aja, tapi jangan lupa kita praktek bareng-bareng, dibuka komputernya
atau laptopnya, terus buka Microsoft Excel-nya. Kita tonton bareng-bareng ya guys, check it out. Hello guys, sebelum praktek kita harus memastikan bahwa udah ada Microsoft Excel terinstall di laptop kalian. Kalau sudah, kalian bisa klik menu taskbar, selalu ketik Excel. Nanti akan muncul aplikasi Excel yang terinstall di laptop kalian. Di sini saya menggunakan 2010, lalu klik open untuk membuka lembar kerjanya. Nah, ini tampilan worksheet atau lembar kerja Microsoft Excel dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, gabungan baris kolom disebut sel. Nah, di sini ada sheet 1, ada sheet 2, sheet 3, ada pengaturan tabel, perataan, dan lain sebagainya, ada font juga. Nah, langsung saja kita klik sel A1, lalu ketik daftar nilai peserta didik SMA Yadika Bandar Lampung. Nah, karena teksnya terlalu panjang, biar terlihat rapi kehubungan kita, gimana kita merge and center aja ya. Jadi merge and center itu untuk menggabungkan baris maupun kolom. Jadi kita bisa blok dari kolom A sampai kolom J, atau sesuaiin aja mau kalian aja deh. Habis itu klik merge and center. Nah, itu ada merge and center. Nah, dia akan menggabungkan kolom secara otomatis. Nah, lalu kita untuk mengatur font biar terlihat indah. Iya, indah hubungan kita. Nah, ini aku mau pilih yang mana ya? Kayaknya aku suka yang ini. Nah, terus aku mau ganti ukuran fontnya jadi 20 deh biar gak kebesaran. Tapi walaupun tetap besar. Nah, kalau udah gini, tentuin KKM-nya. Di sini aku pakai KKM-nya 80. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Karena menurutku nanti kita buat bold, kita ganti ukurannya biar nggak terlalu jomplang sama judul. Habis itu kita buat tabelnya, kita buat nomor, nama, terus pelajaran. Nah, pelajaran ini bisa kalian sesuaiin dengan mapel yang ada di sekolah masing-masing. Tapi di sini aku masih pakai 5 mapel aja. Itu ada agama, matematika, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris sama TIK. Ini kita praktek dulu ya guys, cara simpel aja deh. Terus ada total, terus kita pakai rata-rata, kita buat lulus atau tidak lulusnya. Nanti untuk menentukan total, rata-rata sama lulus tidak lulusnya kita menggunakan rumus guys. Nah, terus kita rapihin lagi kolom yang nomor, merge and center, terus nama juga kita rapihin lagi guys. Pokoknya biar terlihat indah lah ya guys, biar indah dipandang. Nah, terus kita anuin total, kita merge and center, rata-rata, terus juga lulus dan tidak lulusnya. Habis itu kalau kita mau ngubah ukuran fontnya biar cepet ya, nggak satu-satu, kita blok aja baris 4 sampai 5. Habis itu kita atur jenis fontnya. Di sini aku mau pakai Times New Roman yang biasa-biasa aja, yang sering pakai. Ukurannya 12. Terus kita buat bold, kita buat perataan tengah sama tengah atas. Jadi tulisannya nggak di bawah kayak tadi. Nah, ini sekarang rapi guys. Sekarang kita ganti ukurannya, kolom ini kita sesuaiin ya tuh kan, karena tuh bahasa Indonesia terus bahasa Inggris pasti nama juga kan nggak pendek ya guys, jadi kita buat lebar juga. Terus rata-rata, lulus tidak lulusnya tuh nggak kebaca tuh ya. Pokoknya kita rapihin lah ya guys. Kita ketik 1 terus kita tarik, bisa nggak ya guys? Otomatis ternyata nggak bisa guys, karena ini Microsoft 2010, jadi kita harus ketik 2 dulu. Nah, kita blok, habis itu kita tarik pojok sebelah kanan tanda plus hitam itu tuh, kita tarik sesuai kemauan kita. Karena aku pas sampai 5 aja. Habis itu rata tengah. Kalau udah rata tengah, kita buat nilai terbesar, terus kita buat nilai terkecil. Jangan lupa nilai terbesar ini kita buat merge and center lagi sampai total deh ya, karena kan yang pengen kita cari itu nilai terbesar dari rata-ratanya, bukan totalnya ya guys. Nah, nilai terkecil juga ini kita merge and center tuh kan, udah banyak banget yang kita merge and center. Terus itu kita atur jenisnya, kita blok aja Times New Roman, kita ukurannya 12. Nah, ini kan udah sama semuanya. Terus kita blok yang nilai agama itu sama TIK itu tuh, ini kita buat bold, kita blok yang nilai agama ini biar dia rata tengah. Terus kita merge and center nilai terbesar sama nilai terkecilnya, yang bagian rata-rata sama lulus tidak lulusnya guys, biar terlihat rapi.
Nah, kalau udah, kita sekarang memberi garis pada tabel. Kan kalau ini masih garis sama-sama, nah kita mau buat garis kepastian kayak hubungan kita, guys. Nah, kita blok semua tabelnya, habis itu nanti ini ada kotak-kotak garis-garis nih. Kalian klik aja tanda panahnya itu. Nah, di sini ada pilihan garis kepastian yang pengen kalian gunain. Tapi aku di sini menggunakan all border ya, guys. Karena biar semuanya terlihat ada garis kepastiannya. Nah, all border. Nah, tuh begini jadi tampilannya, guys. Jadi lebih rapi lagi. Tuh, di sini kalau udah kita bisa ketik nama sesuai kemauan kalian masing-masing. Nah, aku di sini mau pakai nama Delia Azahra Putri. Siapa lagi ya, guys? Kayaknya Siti Aisyah bagus deh. Iya, Siti Aisyah aja. Selanjutnya siapa ya? Oh, Bagus Pramono. Kayaknya ini cowok juga bagus. M Satiawan. Kayaknya lebih bagus deh M Satiawan ini. Selanjutnya kayaknya cowok aja pakai artis. Oh iya, Aldi Taher, Aldi Taher. Kalau udah input nama selesai, kita sekarang input nilai, guys. Input nilainya ini bisa kalian sesuaikan dengan daftar nilai atau sesuai dengan kemampuan anak kalian. Tapi kalau di sini aku mau pakainya sesuai ngasal-ngasal aja dulu ya, guys. Kan ini kan cuma praktek doang. Nanti kalian realisasiin aja di sekolah kalian masing-masing di sini tuh. Aku sini 80, 82, 78, 85, 75. Ini cuma gambarannya aja ya, guys. Jadi kalian bisa tentuin aja pokoknya deh mau kalian. Ini aku bahasa Inggris berapa ya? 75. Pokoknya semua kalian aja. Ini kan aku hanya gambaran. Nanti kalau kalian buat, jadi kalian udah bisa. Nanti kita masukin rumus di total, ada juga di rata-rata, terus lulus tidak lulusnya juga sih penting gitu. Oke, itu kita sudah terisi semuanya, guys. Nah, terus kita masukin rumus total. Nah, rumus total ini pakai apa, guys? Ada yang tahu tadi masih ingat nggak? Iya, betul. Rumus total itu menggunakan sum. Kita ketik sama dengan sum, terus ada pilihan klik 2 kali sum. Habis itu blok dari nilai agama sampai juga nilai tik. Nah, kalau misalnya kalian mata pelajarannya panjang, berarti kalian bisa klik sel pertama nilai, terus bisa juga sel kedua atau sel terakhir nilai enter. Nah, di sini akan muncul tampilannya, guys. Nah, kalian bisa tarik otomatis biar nilai yang lain juga ini dari kanan, sebelah ujung kanan ada tanda plus, kita tarik guys ke bawah. Nah, akan muncul totalnya, guys. Tarau. Tetew. Nah, sekarang rata-rata. Rumus rata-rata apa tadi, guys? Iya, average. Cari aja itu average lagi, klik 2 kali. Kita blok dari nilai agama sampai TIK. Kalau misalnya kepanjangan kayak tadi, sel yang pertama, titik 2, sel yang terakhir. Habis itu enter aja. Habis itu tak tahu apa yang terjadi, guys. Itu bukan sulap, bukan sihir. Akan muncul rata-rata. Habis itu lulus tidak lulusnya. Kalau lulus tidak lulusnya kita menggunakan rumus if. Nah, sama dengan if, buka kurung atau bisa klik 2 kali. Nilai rata-rata KKM kita 80 berarti lebih besar sama dengan 80, maka nilai 80.2 lulus. Dikasih tanda kutipnya, titik koma kutip lulus. Jadi kalau misalnya nilai yang di bawah 80 kita buat tidak lulus. Nah, tuh guys. Lanjut kita enter. Tadeo, lulus ternyata Delia Azahra Putri lulus, guys. Nah, kita tarik aja nih. Kita tarik manja-manja dari ujung kanan. Nah, semuanya akan muncul secara otomatis. Mantap kan, guys? Nah, selanjutnya kita menentukan nilai terbesar rata-rata menggunakan max. Sama dengan max, atau bisa klik 2 kali, itu ada pilihannya, guys. Kalian tarik dari atas ke bawah nilai rata-rata. Apa yang terjadi, Teteu? 81,2. Dan selanjutnya kita masuk ke nilai terkecil min. Tuh ada pilihannya, klik 2 kali aja, guys, ya, min. Abis itu tarik aja dari atas sampai bawah. Yang terjadi, Teteu
71,2. Nah, ini kita buat rata tengah biar terlihat lah ya, lebih rapi. Jadi dari semua sekian banyak 5.000 peserta didik yang lulus hanya Delia Azahra Putri dengan skor terbesar 81,2 dan skor terkecilnya 71,2 itu diraih oleh Aldi Tahar. Nah, ini kita rapihin dulu, kasih warna-warna kehidupan lah ya guys, biar kayak berwarna aja hidup kita, gak kayak emangnya kita nggak bisa berwarna? Bisa dong. Kata siapa enggak? Warna pink, lucu. Nah, setelah itu kita kasih warna kuning tadi bagus kayaknya, ngejreng-ngejreng manja. Nah, teteo, dan lebih cakep lagi kan guys ini. Nah, mungkin dari sekian banyak tutorial, kalian bisa kalau mau yang sharing-sharing bisa komen aja di kolom komentar. Nanti kalian mau nanya-nanya bisa aja nanti, atau aku buat link Google Drive, kalian bisa unduh. Jadi kalian bisa belajar dari rumah. Ini kayak mana sih cara dapet total? Ini gimana sih cara dapet rata-rata? Dadah, bye-bye. Oke ya guys, tadi kita sudah nonton bareng-bareng terkait video pembelajaran pemahaman Microsoft Excel. Terus juga ada tentang prakteknya, ada belajar sum, average, terus if, make and min. Jadi nanti teman-teman bisa langsung coba dipraktekin yang belum coba tadi ya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan, kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Untuk teman-teman yang mau filenya, nanti kalian bisa download di deskripsi, link di deskripsi di bawah ini. Oke, cukup sekian sampai di sini. Karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan yang lainnya. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, sampai berjumpa di ketidaksengajaan lain waktu. Ibu mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby.